Ini saya mau sebelum ini ya saudara ya. Karena begini saudara, kalau saudara belum mengerti bahwa karya Kristus adalah satu karya yang sudah selesai, iblis akan bawa saudara putar-putar di padang gurun sampai nggak bisa selesaikan perlombaan iman. Terus menerus, kayak waktu kemarin saya dengar kesaksian satu orang, dia kanker sampai 7 tahun, tapi puji Tuhan, akhirnya dia nangkep, dia dapat itu pewahyuan yang benar, bahwa karya Kristus adalah karya yang sudah selesai. Sebelumnya, wah mungkin perlu ini ya, mungkin kurang ini, mungkin ayat mana lagi ya, terus menerus cari-cari, percaya Tuhan, percaya kesembuhan, tapi juga cari solusi. Nah itu, tidak mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang sudah selesai, terima aja ayatnya. Pegang aja, tabur aja itu ayat, percaya dengan iman, tabur dengan mulut bahwa saya sudah dibenarkan dengan Allah melalui Yesus. Ayat anugerah kebenaran dulu kan. Bagaimana Yesus adalah anugerah kebenaran saya, 2 Korintus 5 ayat 21. Ya kan, tidak ada penghukuman untuk saya berada dalam Kristus. Ayat itu tabur aja, terus tabur bahwa Yesus penebusan saya sudah ditebus dari segala macam penyakit. Oleh bilur-bilurnya saya sudah ditebus, saya sudah disembuhkan. Tabur itu aja. Tapi karena tidak mengerti bahwa benih itu cuma kita perlu tabur, merasa harus nambahin itu benih supaya jadi. Benih kan sudah ada semua. Kalau mangga itu kita tanam, di dalam biji mangga itu sudah ada semua kan. Sudah ada bakal akarnya, bakal batangnya, bakal daunnya, bakal buahnya itu sudah ada di dalam biji itu. Kita tidak perlu tambahin apa-apa. Di dalam firman yang sudah dia katakan, di dalam janji firmannya, kalau firmannya Tuhan mengatakan bahwa siapa yang percaya mengaku diselamat, udah titik. Amin. Kita nggak bilang, kamu terima Yesus ya. Tapi nih, kalau kamu habis terima ya, hati-hati ya. Mungkin kamu selamat, mungkin enggak. Kita kan nggak bilang begitu. Karena firman-Nya mengatakan, kamu diselamatkan titik. Amin. Haleluya. Dan firman-Nya mengatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus. Bukan menurut gaji kita, pensiun kita, pelayanan kita, menurut kekayaan kemuliaannya. Gaji kita, pensiun, bisnis itu hanya sebagian. Tapi dia sumbernya. Jadi waktu kita menabur ayat itu terus-menerus, itu akan manifestasi terus dalam hidup kita. Sama seperti satu orang ibu ini. Dia bilang, iya Monica katanya, kamu ngomong ini saya dari sejak itu berapa tahun. Udah berapa tahun saya ngomong setiap hari, dia bilang. Benar-benar saya mengalami. Butuh ini yang besar, yang kecil, saya mengalami, dia bilang. Dia ngomong terus. Kenapa? Puji Tuhan, yang sakit kanker ini sampai 7 tahun karena dia pegang firman-Nya tapi tidak ada spesifik yang dia pelihara, sehingga itu firman-Nya ini tidak bertumbuh. Dia cari ini, cari itu. Mungkin makanan kali, mungkin harus ini, mungkin harus daun-daunan, mungkin sampai 7 tahun. Sampai sekali waktu saya percaya dia tidak menyerah. Inilah Tuhan ya. Kalau kita nggak mau menyerah, saudara, kita nggak akan dipermalukan loh. Seberapapun lemahnya kita, itu baiknya, hebatnya Tuhan kita. Dia tuh memang kaya akan rahmat. Ini orang udah hampir setengah mati, benar-benar sudah kurus, kankernya udah besar sekali. Setiap kali istrinya kalau pulang ke rumah karena dia udah nggak bisa kerja kan, itu harus dikeluarin, perbannya tuh banyak sekali, nanah terus keluar dengan darah. Dia hanya bisa tidur, dia nggak tahu kalau istrinya pulang tuh masih hidup apa enggak. Karena udah benar-benar tulang balut ya, kulit saudara. Tapi dia nggak menyerah. Dia nggak menyerah terus. Dia ngomong firman tapi hatinya tidak diteguhkan atas kebenarannya Yesus. Itu yang jadi masalah. Makanya kadang jadi, kadang enggak. Karena coba terima dari Tuhan tanpa melalui Yesus. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Jangan berdoa di dalam nama Yesus, tapi lebih sadar akan perbuatan kita, jeripayah kita, jasa kita daripada Yesus. Apa artinya kita berdoa di dalam nama Yesus? Allah menjawab berdasarkan kelayakannya Yesus. Itu artinya loh. Berdasarkan jasanya Yesus. Berdasarkan pengorbanannya Yesus. Sama seperti waktu orang Israel taruh darah domba di pintu. Alkitab bilang Allah sebagai hakim. Malam ini aku akan lewat. Karena dosa harus dihakimin. Karena waktu itu Mesir membunuh Firaun membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Banyak yang dibunuh. Akan ada penghakiman. Sehingga Allah bilang malam ini aku akan lewat. Tapi dia sudah siapkan umatnya. Dia akan sudah sediakan jalan keluar buat saudara loh. Dia siapkan umatnya. Taruh darah ya. Karena kamu punya perjanjian sama aku. Taruh darah di pintu. Kita bilang waktu mataku melihat darah aku lewat.
Nggak ada yang kena penghakiman. Nggak ada satupun anak sulung yang mati, buah sulung yang mati di antara orang Israel. Karena Tuhan bilang, waktu mataku melihat darah, aku lewat. Tidak ada penghakiman. Kenapa dikatakan di Roma 8 ayat 1? Tidak ada lagi penghukuman untuk orang yang berada dalam Kristus. Karena mata Allah itu hanya melihat kepada darah Yesus. Bukan kepada kelayakan kita sendiri. Waktu seseorang mulai mencoba menghampiri Allah tanpa kelayakan Yesus, dia buka diri bagi penghakiman. Itu bahaya. Dia menaruh dirinya lagi kepada hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Padahal hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus dalam kita, bukan oleh kita loh. Itu Roma 10 ayat 4. Christ is the end. Kristus itu penggenapan hukum Taurat. Jangan coba-coba. Karena kalau coba-coba, orang kadang-kadang suka milih-milih. Ya, saya kan pelihara hari Sabat. Kayak enggak. Jadi pilih-pilih. Hukum Taurat itu nggak bisa begitu. Makanya Yesus bilang, bukan cuma soal dari luar loh. Yesus bilang, kamu aja kalau kamu pengen seseorang, kamu udah berzina. Jadi kalau orang tuh merasa saya oke karena saya begini dan gitu, orang itu sedang menarik standar Allah, kekudusan Allah ke level orang itu. Itu tidak bisa. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa sama orang Farisi. Karena mereka menarik standar hukum Taurat kepada standar manusia. Kekudusan yang cuma tempelan dari luar. Kelihatannya oke dari luar. Tapi Yesus bilang, dalam kamu itu, kamu seperti kuburan yang dilabur putih, dalamnya penuh dengan tulang belulukan. Yang bisa menguduskan kita hanya Dia loh. Dia, darahnya, darah Yesus, titik. Tidak ada keselamatan selain di bawah kolong lain, selain di dalam nama Yesus loh. Kenapa? Karena Dia korban yang sempurna. Selain Yesus udah nggak ada, nggak bisa balik lagi kepada korban darah binatang. Itu Ibrani pasal 10. Nggak bisa, karena Yesus udah di end. Dia udah di end. Roma 10 ayat 4. Christ is the end. For the law, untuk kebenaran supaya diterima oleh orang, Christ is the end. Kalau sudah di end, ya sudah, titik. Siapapun yang berani, makanya itu tutup pendamaian. Itu tutup pendamaian ya. Ada film Indiana Jones yang kamu ngambil dari Alkitab. Tapi itu nggak pasti, nggak semua benar. Tapi itu memang di dalam kita bilang kalau waktu orang Filistin atau apa, Palestina ya, orang Filistin, mereka coba buka itu tutup ya. Wah, kena tulah saudara. Kenapa berani buka? Karena langsung kena penghakiman dari Tuhan loh. Tuhan itu kebenarannya 100%, nggak main-main. Kekudusan Dia 100%. Tapi saudara lahir dari Dia loh. Saudara ciptaan baru. Saudara lahir dari Dia. Saudara itu 100% kudus, 100% benar. Seperti Bapak saudara dan saya. Tadi saudara sudah baca kabar baik. Lihat dirimu di dalam firman. Itu adalah jati diri saudara yang sebenarnya. Jangan izinkan iblis mencuri jati dirimu dengan saudara diseret kembali kepada perbuatanmu, kepada jerih payahmu, kepada perbuatan benarmu sendiri, kepada kelebihan kekuranganmu. Supaya apa? Supaya saudara tersandung, supaya saudara tidak menyelesaikan perlombaan iman, supaya saudara tersinggung, sakit hati, jatuh dalam kesombongan, atau terus-menerus merasa tidak layak. Itu adalah apa yang iblis inginkan. Karena tanpa itu, tanpa rasa takut, rasa terhukum tidak layak, iblis tidak punya akses. Iblis tidak punya akses, saudara. Dia hanya mengaum-ngaum, berkeliling. Seperti dia bukan singa. Singa yang sebenarnya itu singa Yehuda. Yesus Tuhan kita. Dia singa yang sebenarnya. Aumannya dia udah mengalahkan auman yang pura-pura, yang bohong, iblis. Aumannya dia udah mengalahkan auman iblis. Dia mencari orang yang dia bisa telan. Ada yang bisa dia telan, ada yang enggak. Untuk dia bisa telan, itu harus ada syaratnya apa? Tidak percaya, takut, tidak layak, ya kan, merasa diri kotor karena perasaan, lihat dari kelakuan, banding-bandingkan dari orang, dari situ akan masuk. Kenapa? Karena percaya yang keliru bahwa darah Yesus belum cukup. Padahal satu kali selamanya sudah dikuduskan. Ibrani 10. Ya kan? Sudah disempurnakan. Ibrani 10 ayat 12. Itu dahsyat sekali, saudara. Sudah dijadikan kebenaran Allah. Yesus sudah bilang sudah selesai. Dia adalah Alfa dan Omega. Wow. Saya mudah-mudahan ini keburu ya. Ini saya secepat saya bisa ya, saudara.
Saya mau kasih ini penting sekali. Mudah-mudahan keburu ini. Saudara, kalau saudara kelamaan, saudara nanti dengar lagi khotbah saya. Saya akan bacakan ini supaya pengertian saudara itu cukup ya. Saya bacakan dari Roma pasal 3. Roma pasal 3, saudara. Ya kan, ayat 21. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat loh ya, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Tanpa hukum Taurat. Kebenaran Allah tuh tanpa hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat. Jangan menaruh diri kita atau orang lain di bawah hukum Taurat. Seolah-olah kita diseret lagi kepada daging. Mulai sekarang, kalau kamu masih salah lagi, kalau kamu tidak berhenti itu, kamu tidak bisa selamat, Allah menolak kamu. Itu adalah bukan kebenarannya Allah. Karena di sini katakan, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi kebenaran Allah tuh disaksikan loh ya, dipisahkan, disaksikan oleh kebenarannya Allah yang Tuhan kasih, kelayakan yang Tuhan kasih, yang kita miliki di dalam Kristus. Kita sudah dipakaikan baju jerah Dia, kita sudah dipakaikan kelayakan Yesus. Itu kelayakan itu, kebenaran itu disaksikan oleh kitab Taurat dan para nabi. Maksudnya itu apa? Karena nabi-nabi di perjanjian lama itu mereka ada nabi-nabi yang mengutuk saudara. Wah, jangan sampai kamu sadar ya bahwa dosanya kamu itu Allah tidak akan pernah lupa. Dia akan terus kunjungin sampai berapa generasi. Terus hukuman itu tetap ada. Itu nabi yang ngomong loh. Makanya tapi itu kebenaran Allah sekarang disaksikan oleh mereka. Artinya apa? Kalau kita baca perjanjian lama, hati-hati. Kita jangan balik lagi kepada perjanjian seolah-olah. Ya kan sekarang kebenaran kita tuh plus hukum Taurat plus nabi. Kita terus ambil dari perjanjian lama. Seperti waktu itu ada satu orang bilang, ya Ibu Monica, saya masih harus disunat lagi. Loh, dia ngambil dari kitab nabi. Salah satu nabi, perkataan nabi itu yang sebetulnya ya kan tidak ada, hanya sebagai saksi kebenaran. Dia ambil itu ya kan, terus dia bilang saya harus disunat lagi. Loh, kamu kan sudah lahir baru. Waktu kamu lahir baru kamu tuh sudah disunat. Amin. Kenapa dia begitu? Karena dia ambil kitab nabi seolah-olah kebenarannya Yesus tidak cukup. Itu bahaya saudara. Itu bahaya. Amin saudara. Ini jadi kenapa saya mau kasih ini? Karena kita harus tahu sekarang kebenaran yang sudah kasih itu disaksikan. Ya kan oleh kitab Taurat nabi. Dengan kata lain, hati kita jangan lagi naruh diri kita. Seolah-olah sekarang perbuatan kita yang menjadi barometer. Jadi kelayakan kita. Oh saya belum tentu selamat. Karena saya harus sungguh-sungguh. Kan ada ayat yang bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Nah, dengan takut dan gemetar itu bukan karena dihukum saudara. Tapi karena keselamatan kita itu berharga. Sampai anak Allah, ya kan Yesus Kristus harus mati, harus bayar harganya. Dia bayar 33,5 tahun loh. Hidup buat kita tanpa cacat. Kenapa? Karena dia mengenapi hukum Taurat buat kita. Itu sesuatu yang berharga. Itu jangan kita remehkan, jangan kita lalaikan, jangan kita acuh nggak acuh. Bukannya supaya kita dihukum, supaya justru kita nggak kena hukuman. Allah nggak mau kita mengalami lagi apa yang Yesus sudah tanggung. Amin saudara. Makanya dengan takut dan gemetar, kenapa nggak boleh diterjemahkan sebagai takut dihukum? Karena tidak sesuai dengan ayat lain. Kita tidak boleh menafsirkan satu ayat ya kan yang tidak jelas, terus membatalkan ayat lain loh. Karena saudara, kalau Yesus belum dibangkitkan bagi pembenaran kita, Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam kita. Berarti kita belum kudus. Kenapa Roh Kudus bisa ada di dalam kita, saudara? Karena dalamnya kita sudah kudus. Yang perlu diperbarui itu pikiran kita, emosi kita, jiwa kita. Itu perlu diperbaruin. Dengan apa kita perbarui? Dengan apa kita menjaga? Dengan firman-Nya. Dengan kita terus percaya kepada Yesus dan penebusannya. Karena Yesus bilang, firman, kuduskanlah mereka dalam firman. Waktu dia berdoa buat murid-murid, dia nggak berdoa, Tuhan tolong supaya murid-murid, Tuhan. Dia nggak begitu. Dia bilang, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu doanya Yesus. Amin.
Karena hanya firman-Nya yang bisa terus-menerus menguduskan kita, bukan supaya Tuhan tolak, Tuhan terima, tapi supaya kita bisa terus berjalan dalam yang terbaik, dalam rencana Dia. Kita bisa terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, sehingga kita bisa selesaikan perlombaan iman tanpa babak belur. Amin, saudara. Kita harus tahu, ya kan, itu ada di Filipi ya. Filipi 2, kerjakan keselamatan dengan takut dan memutar, karena itu sangat-sangat berharga. Itu punya nilai kekal, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Itu nyata, itu luar biasa. Dan di ayat berikutnya bilang apa? Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu untuk memberikan kemauan, keinginan melakukan kehendak Dia. Allah yang bekerja, bukan kita. Amin, saudara. Kenapa ini penting, saudara? Supaya apa? Supaya iblis tidak jangan sampai kita nggak selesaikan perlombaan iman. Nah, ini sebelum ditutup ya, ada 5 menit. Aduh. Ini subjek yang nggak bisa cuma sekali, saudara. Tidak bisa cuma sekali, ini terlalu penting, saudara. Bukan soal cuma supaya jadi baik, tapi bagaimana kerelaan kita untuk terus mau bergantung sama Yesus, saudara. Bukan hanya seperti Paulus dan Timotius ya. Saudara tidak usah cari mentor. Tuhan yang akan pimpin saudara. Tapi kerelaan kita untuk bertumbuh itu akan memberkati banyak orang dan banyak generasi. Contohnya saya, bagaimana ada orang yang sudah berdoa untuk saya. Ada orang yang gara-gara orang itu berdoa kasih Alkitab ke mama saya. Sehingga saya sempat baca. Dari situ saya tahu satu kata stuck kebenaran. Terus dari situ saya udah mau bunuh diri. Udah tinggal minum obat. Kenapa gak jadi? Karena ada anak Tuhan yang rela berdoa. Hidup saudara dan saya akan menjamah banyak orang, saudara. Makanya kita sebagai imam, ayo kita bangkit, bertumbuh, ya kan? Bukan jadikan doa sebagai fokus, enggak. Yesus, firman-Nya, sehingga kita jadi pendoa yang terus-menerus sampai selesai, dan kita sendiri tidak babak belur, saudara. Ini ya, saya bacakan Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita masing-masing. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada siapa? Kepada Yesus. Ayat 2 Ibrani 12. Kepada Yesus, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada diri kita, bukan kepada si anu dan si anu, kepada Yesus loh. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bukan kita. Kita sama sekali gak disebut sebagai kita yang begini dan begitu. Bukan soal tekad kita. Gak dibilang, baiklah kamu bertekad. Tidak dibilang begitu. Dibilang mata kita tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kita sudah mulai dengan roh. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dia yang bawa iman kita kepada kesempurnaan. Bukan diri kita. Makanya gak usah cari-cari mentor harus begini. Kita mau ikut aja dengan mulut. Tuhan Yesus, Engkau gembala saya, Engkau kepala saya mau kehendak-Mu jadi. Engkau sudah punya rencana buat saya, rencana-Mu jadi dalam hidup saya. Mazmur 139 ayat 16, Engkau hari-hari saya sudah tertulis. Efesus 2 ayat 10, Engkau sudah sediakan pekerjaan baik untuk saya, semuanya sudah Kau siapkan. Saya mengamini, saya percaya firman-Mu, saya lepaskan firman-Mu ini, saya percaya itu jadi dalam hidup saya. Saat kita melakukan itu, kita sedang menetapkan mata kita pada Yesus. Dan yang membawa iman itu kepada sempurnaan. Nah, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah. Wow. Ya, ini 2 menit lagi. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bagaimana supaya kita bisa selesai? Bukan soal tekad, bukan soal kitanya, tapi soal bagaimana kita terus aja bersandar sama Dia. Terus serahkan beban sama Dia. Komunikasi sama Dia. Tuhan Yesus, saya gak tahu harus gimana. Engkau lah hikmat saya. 1 Korintus 1. Engkau yang baik, saya serahkan. Firman-Mu ngomongin selalu. Firman-Mu, Engkau bikin apa? Itu saudara lihat tuh. Ayat-ayat itu. Selalu ingat Dia. Kalau ada apa-apa, ingat Dia. Bukan nomor 1, ingat mentor. Saya menyayangkan orang kalau apa-apa ingat mentor. Jangan. Mentor itu cuma manusia. Menghargai mentor. Menghargai pendeta kita. Menghargai gembala kita. Saya juga ada gembala di sini.
Saya ada mentor juga, saya dukung, saya doakan, saya menabur. Ya kan, tapi apa-apa saya ingat apa? Firman. Mentor-mentor dikasih untuk menolong saya supaya kita bisa diperlengkapi lebih lagi, kita bisa lebih lagi bertumbuh, lebih cepat. Jadi apa-apa jangan ingat orang, siapapun juga itu, walaupun saya batal, ingat Yesus. Wow, saya berdoa ya Bapak Saudara. Bapak dalam nama Yesus, saya berdoa Bapak untuk siapapun yang mendengarkan ini hari ini, supaya kami benar-benar menyambut firman ini dengan sepenuh hati. Kami pelihara Bapak. Kami tidak izinkan firman ini lepas dari mata kami, dari hati kami, dari pikiran kami, dan terutama dari mulut, dari hati dan mulut kami. Biarlah firman ini terus kami pakai waktu untuk bertekun, bahwa kami bisa selalu ingat akan Yesus, bahwa dialah Alfa dan Omega, pemula dan penyelesai, bahwa Yesuslah yang menyempurnakan iman kami, bukan jeripayah kami, bukan jasa kami, tapi Yesus. Bahwa kami sekarang sudah hidup dalam Kristus, bahwa kami bisa selesai perlombaan iman, seperti Rasul Paulus juga, walaupun dia mengalami banyak hal, tapi dia selesai dengan luar biasa, dia tidak babak belur. Walaupun mengalami bantahan segala macam, dia bisa mengatakan, aku sudah selesai perlombaan iman. Ada mahkota yang menantikan. Kami juga percaya seperti Abraham juga, dia selesai. Haleluya. Firman mengatakan bahwa Abraham hanya tua, dia diberkati dalam segala hal, dan dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami percaya karena Yesus kebenaran kami, karena Yesus Alfa dan Omega, semuanya menjadi baik dan luar biasa baik dalam hidup kami. Sekarang sampai Yesus datang lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. God bless. Sampai ketemu di episode berikut. God bless. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus ya. Kita sudah selesai. Ya, semuanya menjadi baik di dalam nama Yesus. Kalaupun saudara sempat keliru, nggak usah putus asa. Amin, karena saudara merasa atau tidak merasa, dialah yang menyempurnakan iman saudara. Tuhan memberkati. God bless.